Oke, shalom teman-teman sekalian. Oke, teman-teman bisa melihat di belakang saya ada pemandangan Danau Toba. Ini keren sekali, indah sekali teman-teman. Dan di sini cuacanya sangat adem. Bukan sekedar adem, tapi ini sangat dingin sekali. Oke, suhu di daerah kami ini sungguh amat dingin. Mungkin kalau Bandung, ya pengalaman saya ya belum seberapa. Atau mungkin di beberapa titik Bandung yang mungkin sangat dingin ya mungkin bisa ya untuk menyesuaikan ini. Makanya sore hari ini juga saya masih memakai jaket ini. Oke, terlepas dari situ bukan itu yang menjadi pembahasan kita kali ini. Saya mau menyampaikan betapa kalau kita melihat pemandangan ini, apa yang terbersit di pikiran teman-teman sekalian. Kalau pernah saya mengupload foto ini, ada banyak orang berkomentar, wow, indah sekali, keren sekali. Waduh, di sana adem banget. Waduh, kayaknya di sana tuh kalau camping tuh nyaman banget. Aduh, kalau misalnya di sana kuliah Zoom, wow, itu senang sekali, nggak akan terasa kuliah. Oke, itu benar sekali teman-teman. Kenapa? Karena ada daya tarik tertentu, ada kenyamanan tertentu yang kita akan dapati di alam ini. Oke. Nah, berbicara tentang keindahan, kalau kita sudah melihat tadi keindahan Danau Toba ini, pernah nggak sih kita berpikir dalam hidup kita ini bahwa kita adalah jauh lebih indah dibandingkan apa yang kita lihat tepat di belakang saya? Pernah nggak sih kita berpikir bahwa saya itu lebih indah dari apapun? Nah, dalam hal ini kita bisa mempelajari satu pelajaran hidup teman-teman. Realitanya bahwa ada banyak orang yang menemukan dirinya adalah orang yang tidak berharga, yang menganggap dirinya tidak punya arti, menganggap dirinya saya mah tidak bisa apa-apa, aku tuh ya gini-gini aja, keluarga aku gini-gini aja, dan aku tuh nggak bisa berbuat apa-apa, aku miskin, aku nggak cantik, aku nggak, dan dalam segala apapun alasan Anda. Itu yang sering kita temukan. Kalau misalnya nih, ini satu perumpamaan yang sering kita lihat atau kita dengarkan, atau mungkin kita juga pelaku di dalamnya. Contohnya kalau guru atau dosen nih nanya sama siswa atau mahasiswanya, sebutkan kelebihan kamu. Itu sesuatu yang lebih susah dijawab dibandingkan ketika disuruh apa yang menjadi kekuranganmu. Mencatat atau menemukan kelemahan itu lebih gampang. Kenapa ya? Itu menjadi satu masalah sebenarnya teman-teman. Nah, satu analogi yang bisa saya gambarkan lagi buat teman-teman sekalian. Ini seorang ibu atau wanita umumnya nih sangat menyukai bunga atau vas bunga atau benda-benda yang lain lah. Tapi dalam hal ini saya misalkan nih vas bunga atau bunga. Banyak wanita ketika menemukan bunganya rusak atau daunnya saja rusak karena mungkin dirusak oleh anak-anak, dia akan marah. Bahkan dia bisa menggerutu untuk beberapa saat atau mungkin bisa berhari-hari. Atau ketika vas bunganya jatuh rusak karena ketidaksengajaan seseorang, maka dia akan bisa marah, dia akan menangis, dia akan menutup diri atau bahkan menuntut untuk diganti rugi. Nah, ini seringkali kita lakukan dalam hidup kita, dalam bentuk apapun itu. Atau mungkin saudara tidak melakukan itu, tetapi menemukan diri Anda adalah orang yang tidak punya arti, orang yang tidak memiliki kelebihan, orang yang tidak melihat bahwa diri Anda adalah sesuatu yang unik di dunia ini. Oke, teman-teman, dari analogi yang tadi, dari penjelasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa kita yang manusia ini betapa mencintai benda mati, betapa kita bela-belain sesuatu untuk ngejagain benda mati tadi. Padahal benda mati itu nggak kasih sesuatu buat kita, hanya mungkin kesenangan sesaat ya, itu mungkin kesenangan sesaat atau mungkin kalau misalnya vas bunga sesuatu yang dikoleksi, mungkin itu sesuatu pujian dari orang lain yang kita dapatkan, atau dalam bentuk apapun alasan yang lain. Nah, teman-teman, benda mati pun kita begitu anggap berharga. Namun pernah nggak sih kita berpikir bahwa
Diri kita jauh lebih berharga dari apapun yang kita sukai, dari apapun yang kita jaga sampai saat ini di dalam diri kita, di dalam hidup kita, apapun bentuknya itu. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Aku bacakan sekali lagi buat teman-teman sekalian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jelas sekali kebenaran firman Tuhan bagi kita bahwa diri kita itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Diri kita adalah dipandang Tuhan mulia. Jadi teman-teman, jika sampai hari ini engkau masih menilai dirimu sesuatu yang tidak berharga, aku mau bilang stop dan bangkit dari cara berpikir yang demikian. Tuhan bilang engkau berharga di matanya. Tuhan bilang engkau begitu mulia di mata Tuhan. Tuhan juga bilang bahwa engkau juga disediakan masa depan yang penuh harapan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita, saudara. Jadi stop menghakimi dirimu sendiri. Stop membuat dirimu semakin lemah. Karena yang penciptanya kamu dari awal punya rencana yang indah buat saudara. Terlepas mungkin teman-teman bilang, saya punya banyak trouble yang membuat saya seperti ini. Saya punya latar belakang yang demikian. Orang tua saya, orang tua yang broken. Mengalami keluarga yang broken. Atau papa mama saya bukan orang yang care dengan saya. Atau keluarga saya tidak ada satupun yang care dengan saya. Apapun alasan saudara. Tapi saya mau bilang, setiap lingkungan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, ada sesuatu message yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saya mau bilang tetap apapun itu, apapun kesulitan saudara, bahwa kesulitan itu tidak mengurangi nilai keberhargaan saudara di mata Tuhan. Masalah-masalah yang saudara alami tidak mengurangi nilai saudara di mata Tuhan. Bahwa kebenarannya saudara itu sangat dipandang Tuhan mulia, dipandang Tuhan berharga. Inilah pesan yang indah buat setiap kita. Mungkin kamu akan bilang, gue tuh orang yang berdosa. Aku tuh rasanya tuh aku orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Apapun itu, apapun dosa yang sudah pernah kamu lakukan. Saya mau katakan bahwa Tuhan 2000 tahun yang lalu telah menyelesaikan itu bagi semua orang. Apapun agamamu. Dia datang untuk setiap manusia. Bukan hanya untuk satu agama atau satu golongan atau satu suku. Tapi dia datang untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Satu kabar baik saudara buat setiap kita. Apakah kita masih mau menghakimi diri kita? Apakah kita masih mau di dalam cara berpikir kita yang salah? Betapa satu kesempatan dan anugerah yang sangat luar biasa dalam hidup kita ketika ada satu pribadi yang mau berkorban untuk kita. Bayangkan sebenarnya tidak adil saudara ketika dalam segala dosa-dosa kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan. Tapi satu pribadi begitu mengasihi kita, dia tidak memandang kita seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi setiap hari dia kasih kepercayaan buat setiap kita untuk berubah. Setiap hari dia kasih kesempatan buat setiap kita untuk mau bangkit. Setiap hari dia kasih kesempatan untuk kita untuk mau bangun dari tidur kita, bangun dari setiap dosa kita, dan mau melangkah di dalam kebenarannya. Teman-teman, jika engkau sampai hari ini juga masih di dalam titik yang tadi, di mana Anda masih selalu bilang bahwa engkau tidak berharga, engkau tidak punya arti. Semua bilang, sore hari ini, inilah kabar baik buatmu. Siapapun dimanapun Anda yang sedang menonton video ini, bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan sangat sayang saudara. Apapun kondisi saudara, Tuhan gak melihat bahwa engkau orang kaya, Tuhan bukan melihat engkau orang yang pintar atau tidak. Sebab bukan untuk orang-orang yang demikian. Sebab Tuhan tidak melihat orang kaya atau miskin. Tapi dia datang untuk semua manusia. Dalam latar belakang apapun dia datang. Secara khusus untuk saudara. Dia mau menyampaikan isi hatinya sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa saudara sangat berharga, engkau sangat mulia di hadapan Tuhan.
Hatimu yang hancur Tuhan sanggup pulihkan. Masa lalumu yang begitu kelam, Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan mau menunggu engkau bangkit dari masa lalumu dan engkau bangun dan engkau beranjak di dalam kebenaran Tuhan. Dia menunggu engkau datang sama dia dan bilang, Tuhan, engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Aku telah berdosa, ampuni aku Tuhan. Jadilah menjadi Tuhan di dalam hidup, jadilah engkau menjadi Raja. Dan saya mengakui engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja di dalam hidupku. Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kita, saudara-saudara. Saya sudah katakan tadi bahwa keindahan alam ini, keindahan alam Danau Toba ini tidak sebanding dengan nilainya kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang adalah makhluk paling mulia yang Dia ciptakan di muka bumi ini. Teman-teman, mari lebih semangat lagi. Come on. Bangkit, bangun, dan berdirilah teguh. Saatnya engkau datang sama Tuhan. Jika engkau sudah menghabiskan begitu banyak waktu yang lalu, hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginanmu, sore hari ini, ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Akui segala dosamu dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam hidupmu. Dia akan melakukan perubahan-perubahan paradigma dan itu yang akan membawa engkau semakin naik dan semakin naik. Engkau akan semakin menemukan keindahan-keindahan di dalam dirimu. Dan engkau juga akan menemukan dirimu menggenapi setiap janjinya Tuhan. Dan engkau juga akan menerima setiap berkat-berkat yang Dia janjikan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita mengikut Dia bukan karena perkara berkat, tetapi karena satu hal. Karena 2000 tahun yang lalu Dia telah sediakan keselamatan bagi setiap kita. Bagi saya dan bagi saudara sekalian. Apapun latar belakang kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun keadaan keluarga kita, latar belakang kita, pendidikan kita, apapun itu, Tuhan gak melihat itu. Tapi Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang mau datang, hati yang mengakui keberadaan, kelemahan kita, keberdosaan kita, dan kita mau datang sama Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke teman-teman, saya percaya, saya yakin bahwa ketika kita mengimani bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dan saya akan berdoa buat saudara supaya kiranya oleh karena perkenanan Tuhan bagi setiap kita, Dia mempertemukan dirinya, Dia memperjumpakan dirinya dengan setiap kita, dan kita mengalami perubahan hidup. Kita mengalami terobosan-terobosan yang baru dengan Tuhan. Saya teringat jikalau saudara yang mungkin sudah mengakui Tuhan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hari-hari ini engkau semakin jauh dan jauh dari Tuhan. Engkau tidak lagi di dalam kebenarannya. Sore hari ini saya mau ingatkan kepada saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari kembali bangun komitmen itu di dalam Tuhan. Tuhan sedang menunggumu, Tuhan sedang menunggu engkau bangkit dari situ. Karena yakin percayalah, setiap waktu Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk bangkit. Setiap waktu Tuhan selalu kasih kepercayaan buat kita untuk melakukan yang terbaik buat Dia. Dengan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka otomatis kita akan melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Oke, ini yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian. Saya rindu berdoa bagi saudara-saudara. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Ya, kebetulan Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa setiap pribadi kami adalah pribadi yang Engkau pandang berharga, Engkau pandang mulia. Oleh karena itulah Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan oleh pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau mati disalibkan Tuhan demi dosa-dosa kami. Dan Engkau telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Dan Engkau telah janjikan Roh Kudus bagi setiap kami, telah yang memimpin kami Tuhan di dalam perjalanan kami di dunia ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, siapapun kami, biarlah urapan Tuhan, jamahan Tuhan menolong setiap kami. Bapa, peluk kami, dekap kami. Apapun keberadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, setiap pendengar yang dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka mengalami masalah. Mari Engkau turut campur tangan Tuhan, nyatakan solusi dalam setiap masalah mereka. Ketika mereka Engkau temukan sedang di dalam kehancuran, Bapa, saya percaya bahwa Engkau akan mendekap mereka, akan menolong mereka untuk menemukan titik temu bersama dengan Engkau, sebab hanya di dalam Engkaulah sukacita yang abadi Tuhan. Terima kasih Bapa, saat mereka yang sakit, Tuhan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan. Mereka mengalami pemulihan yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Setiap kami diberkati oleh Tuhan, ada dalam perlindungan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih saudara, kiranya apa yang saya sampaikan sore hari ini kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless.